Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada soal minggu ini, kita akan membahas materi mengenai gerak lurus. Akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, yaitu Kak Diah. Untuk pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini langsung saya mulai ya. Oke. Silakan. Lurus. Oke, minggu ini kita akan belajar gerak lurus. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang besaran dan satuan, maka minggu ini kita akan lanjut pada gerak lurus. Pada dasarnya gerak lurus itu dibagi menjadi dua subbab. Yang pertama adalah GLB. Nah, GLB ini memiliki ciri utama yang paling utama adalah kecepatannya konstan. Jadi nilai percepatannya bernilai 0. Yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Memiliki ciri utamanya kecepatannya berubah-ubah, A-nya tidak sama dengan 0. Rumus dasar dari GLB ini adalah yang pertama, delta X merupakan jarak. Nah, di sini rumusnya delta X sama dengan X2 dikurangi X1. X2 itu adalah titik akhir dan X1 itu adalah titik awal. Berikutnya, kecepatan. Kecepatan di sini rumusnya adalah delta X per delta T. Jadi bisa digunakan juga jarak dibagi waktu. Nah, untuk nilai A-nya selalu bernilai 0. Oke. Selanjutnya pada rumus dasar GLBB. Rumus dasar yang pertama adalah atau jarak, rumusnya adalah V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan selanjutnya VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, kenapa kok di sini ada plus minus? Itu menandakan bahwa bendanya kecepatan. Sedangkan minus menandakan bahwa bendanya mengalami perlambatan. Oke, di GLBB ini kita tahu ada beberapa gerak yang mencakup gerak vertikal ke atas, yaitu bebas, dan gerak parabola. Nah, biasanya kita akan selalu menghafal dari setiap subbab tadi. Misalnya, kalian menghafalkan GVA sendiri, GB sendiri, gerak parabola sendiri. Nah, sebenarnya itu tidak karena ketiga rumus ini bisa digunakan untuk ketiga gerak tadi. Untuk gerak vertikal ke atas. Oke, gerak vertikal ke atas itu jaraknya, S-nya cukup kita ganti dengan H. Karena memang jarak tempuhnya kan berdasarkan ketinggian. Berikutnya, gerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas berarti benda itu bergerak berlawanan dengan arah gravitasi. Sehingga tanda plus minusnya dapat kita ganti dengan min. Terus, besaran berikutnya yang kita ganti adalah A. A-nya kita dapat menjadi G. Karena gerak vertikal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Lanjut pada soal. Oke, kelinci dan kura-kura sedang melakukan balapan pada lintasan lurus sepanjang 1 km. Kura-kura merayap dengan kecepatan konstan 0,2 meter per sekon untuk menuju garis finish. Sedangkan kelinci berlari kencang dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon menuju garis finish dan setelah berlari sejauh 0,8 km berhenti untuk mengejek kura-kura yang sangat lambat. Kelinci menunggu beberapa waktu untuk membiarkan dirinya. Beberapa waktu, gerak kembali menuju garis finish dengan kecepatan konstan 8 meter per sekon. Pada akhirnya, kura-kura kelinci mencapai garis finish secara bersamaan. Berapa jarak kura-kura dengan garis finish saat kelinci mulai berlari? Oke, di sini ada beberapa soal ini. Yang pertama, dituliskan bahwa kedua hewan, kura-kura dan kelinci, memiliki kecepatan konstan. Tadi, kecepatan konstan itu menandakan bahwa geraknya berupa gerak lurus beraturan. Dan berikutnya adalah mereka mencapai garis finish secara bersamaan. Artinya, waktu yang dibutuhkan antara kelinci dengan kura-kura itu memiliki nilai yang sama. Oke, kunci utama dalam mengajarkan soal fisika itu kita harus menggambarkan bagaimana soal itu terjadi. Nah, di sini kita lihat bahwa
kelinci dan kura-kura terletak pada satu garis awal yang sama. Mereka akan mencapai garis finish juga bersamaan. Karena mencapai garis finish bersamaan, seperti yang saya bilang tadi, maka waktu kelinci dan kura-kura akan kembali ke jalannya. Oke, karena tadi saya bilang GLB, maka rumusnya T itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak di sini, jarak kelinci adalah 200 meter. Kenapa kok 200? Kenapa kok tidak 1 kilometer? Karena tadi kelinci berhenti pada jarak 0,8 kilometer. Artinya si kelinci sudah menempuh jarak 0,8 kilometer dan sisanya adalah 0,2. Dan yang harus diingat adalah besaran internasional dari jarak itu adalah meter. Jadi 0,2 kilometer kita rubah menjadi meter dulu. Selanjutnya kita hitung sesuai dengan aturan matematika dan kita dapat hasilnya adalah jarak kura-kura 5 meter per 5 meter. Maaf. Terima kasih. Mungkin Oke, baik. Pemateri telah menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta dipersilakan. Silakan peserta. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dan ditanyakan kepada pemateri. Baik, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana jika kita menemukan soal GLBB yang soalnya berupa dengan fungsi? Apakah rumus yang digunakan sama seperti tadi yang dijelaskan atau ada rumus lain? Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan sangat bagus. Silakan pemateri untuk menjawab pertanyaan. Oke, jadi bagaimana kalau berupa fungsi? Berarti kita bisa menggunakan kalau kamu sudah belajar tentang turunan, kita bisa langsung menurunkan rumus atau fungsi tersebut pada besaran yang kita cari. Misalkan diketahui fungsinya ada berupa fungsi percepatan. Maka ketika kita mencari kecepatannya, maka diintegralkan ke kecepatan. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah jarak dan yang ditanyakan adalah kecepatan, maka fungsi dari jarak itu kita turunkan menjadi fungsi kecepatan. Apakah bisa dipahami? Baik, paham. Terima kasih. Ya. Jun, karena sepertinya moderatornya lagi gangguan, saya persilakan yang lain untuk bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana contoh dari GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Tolong dijelaskan materi. Baik, saya akan menjelaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari GLB dan GLBB. GLB itu contohnya banyak kita temui di mal-mal ataupun jadi kalau GLB itu contohnya adalah eskalator atau tangga berjalan, atau mesin pabrik yang bekerja untuk memproduksi. Itu contoh dari GLB. Sedangkan kalau GLBB, misalnya masnya berkendara di jalan raya, itu sudah termasuk contoh GLBB. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Sekian pertemuan bengkel soal pada minggu kali ini. Terima kasih pada pemateri, terima kasih juga kepada peserta yang telah mengikuti. Sekian bengkel soal minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.